Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa berada di dalam kesehatan ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita ya, IPS mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Setelah pekan kemarin kita mengetahui bahwa ternyata ASEAN itu memiliki bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan juga perkembangannya. Kita lihat yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh adanya akibat dari faktor alam. Dimana seperti yang diketahui bahwa kondisi alam dan kondisi sosial negara ASEAN itu bersifat relatif homogen dan juga saling membutuhkan ya, sehingga interaksi antara satu negara dan lainnya ini bisa terjadi. Interaksi ini bisa terjadi di dalam berbagai bidang. Ada beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya bentuk interaksi antar negara tersebut. Yang pertama itu adalah faktor iklim, di mana faktor iklim ini disebabkan karena kita benua Asia dan benua Australia itu lokasinya berdekatan, sehingga menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, angin ini dinamakan angin muson dan juga angin muson timur dan angin muson barat, yang masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan juga musim hujan. Tentu iklim ini sangat dipengaruhi oleh tiupan angin muson, sehingga menyebabkan wilayah ASEAN dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis ini dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan juga dataran. Negara ASEAN sendiri memiliki iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat dari adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku. Berikut ada contoh bencana klimatik yang sering melanda di negara-negara ASEAN. Yang selanjutnya disebabkan oleh adanya faktor geologi, di mana faktor ini berkaitan karena adanya kondisi tanah dan batuan, penyusunannya di bumi, di mana negara ASEAN ini merupakan berada di antara tumbukan antar lempeng. Silahkan kalian lihat gambar berikut. Nah, dari situ terlihat ya, jadi pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti adanya gempa bumi. Nah, apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi ini dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya Indonesia itu pernah mengalami tsunami yang cukup besar. Tidak hanya Indonesia, di situ ada Malaysia, Thailand, dan juga Myanmar. Dan yang ketiga itu adanya faktor ketersediaan sumber daya alam. Sebagai contoh, coba kalau di tempat tinggal kalian, ada nggak yang memiliki sesuatu atau produk ya yang dihasilkan di suatu daerah tapi tidak dihasilkan di daerah lain? Kondisi itu pun sama dirasakan juga oleh negara-negara di ASEAN ini, di mana hampir negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang berupa barang tambang kecuali Singapura. Nah, silakan kalian lihat tabel di bawah ini. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, di mana ada yang sumber daya alam hayati dan juga non-hayati lainnya yang dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Namun tentu akibat laju kerusakan atau deforestasi di Indonesia juga ini paling tinggi ya dibanding dengan negara ASEAN lainnya.
di mana hasil hutan dari Indonesia dan negara lain digunakan sebagai salah satu pendapatan bagi negara kita. Dan salah satu tujuan ekspor yaitu ke negara industri seperti ke Singapura. Nah, yang kedua itu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Tentu dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi ini, sekarang kita memiliki kemajuan yang sangat jauh pesat dibanding dengan yang sebelumnya. Coba lihat gambar yang di bawah ini. Saat ini, teknologi transportasi itu kita bisa menemui baik di darat, laut maupun udara. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang semakin luas, memungkinkan perkembangannya cukup cepat gitu ya, memiliki alat transportasi yang nyaman, cepat dan juga dengan tingkat keamanan yang tinggi. Adanya kereta cepat monorail, pesawat terbang, kemudian adanya speedboat. Tapi tak jarang masih kita lihat di pedalaman beberapa negara ASEAN, kita masih menjumpai juga adanya pedati delman dan juga beca. Nah, perkembangan sarana transportasi ini tentunya membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana, sehingga menyebabkan adanya pembangunan prasarana transportasi yang mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah, maka diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN sendiri, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat itu sudah sangat canggih. Contohnya ada Singapura dan Thailand yang sudah mengembangkan jaringan transportasi darat bawah laut. Dan yang kedua itu juga mempengaruhi teknologi komunikasi. Komunikasi ini merupakan cara manusia di dalam berhubungan ataupun berinteraksi. Pertama kali orang tua kita mengajarkan kepada kita, ibu kita mengajarkan, sehingga dinamakan juga sebagai bahasa ibu. Makanya mengapa Allah memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua kita, terutama ibu kita. Ya, dan bahasa ibu ini tentu sesuai dengan yang diajarkan dan di mana dia tinggal. Kita lihat perkembangan teknologi komunikasi. Awalnya mungkin menggunakan surat, kemudian adanya handphone atau gawai. Kemudian sekarang sosial media itu sudah lebih terbuka lagi, sudah lebih banyak lagi. Nah, sehingga perubahan ini yang terjadi di dalam kehidupan negara ASEAN sebagai akibat terjadinya perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat kita lihat. Itu mempengaruhi baik aspek sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Yang pertama, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat ini yang mempengaruhi faktor dalam aspek sosial, ya, di mana akan bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Kemudian yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Nah, ini maraknya perdagangan manusia itu tidak hanya di negara ASEAN saja, bahkan hampir sudah di seluruh dunia ada yang melakukan perdagangan manusia. Dan yang keempat, adanya kerjasama luar negeri menjadi semakin mudah. Nah, sebagai akibat dari perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi ini, yang kedua tentu menyebabkan juga terhadap aspek ekonomi, ya, akan menyebabkan bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan sewa tempat tinggal karena berasal dari munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti mal yang sekarang itu sudah sampai istilahnya menjamur bahkan sampai ke pelosok. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dan yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau atau untuk diperoleh masyarakat. Yang ketiga, itu juga mempengaruhi terhadap budaya kita, sehingga terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, adanya perubahan sistem nilai dan juga norma. Kemudian, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Dan yang keempat, ternyata juga mempengaruhi terhadap aspek keamanan. Jelas ya di sini, maka akan menjadikan gangguan kondisi keamanan antara suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Dan yang keempat, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Nah, itulah akibat dari adanya
Nah, itulah 4 aspek yang sangat terpengaruh ya, mulai dari sosial, ekonominya, budaya, dan juga keamanan akibat dari pengaruh teknologi, transportasi, dan teknologi komunikasi. Baik, supaya lebih memperjelas materi kita kali ini, silakan kalian sekarang kerjakan halaman 59, 61, 64.